Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Urusan partai politik dan MPR ya, di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau mengubah mau enggak. Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, satu ingin menjerumuskan, dua ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah urusan. Menko Polhukam Mahfud MD membantah pernyataan politikus Amin Rais yang menyatakan bahwa ada upaya menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mahfud meminta Amin Rais tidak menyeret-nyeret kabinet dalam wacana tersebut, terlebih Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak wacana itu. Ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi ini, itu hanya 2 alasannya. Satu ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah urusan itu, diskusinya MPR dan di parpol-parpol lah. Dan itu hanya kan asik baca-baca begitu, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah enggak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Sebelumnya, dalam tayangan di YouTube pribadinya, Amin Rais menuding ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut wacana presiden 3 periode yang dilontarkan Amin Rais adalah provokatif dan tidak beralasan. Menurut Yunarto, sebaiknya Amin Rais fokus pada kritikan yang sifatnya substansial seperti Undang-Undang Pemilu. Saya menyarankan misalnya Profesor Amin Rais bisa memberikan kontribusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu, terkait dengan bagaimana pemilu serentak, terkait dengan isu-isu sektoral yang masih banyak menghadapi tantangan dibandingkan dengan sekedar melempar isu-isu makro yang sifatnya provokatif menurut saya, tapi tidak memiliki landasan cukup kuat ketika dilempar menjadi sebuah wacana. Amandemen Undang-Undang Dasar telah membatasi masa jabatan presiden sebanyak 2 periode. Keputusan itu dihasilkan pada rapat musyawarah yang disetujui oleh seluruh fraksi MPR tahun 1999. Tim Liputan, Metro TV. Ya, lantas sejauh mana isu ini kali ini bergulir dan apa sikap resmi dari Istana atau Presiden Joko Widodo? Kami akan bahas hal ini bersama 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin, dan juga ada Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bang Ali terlebih dulu. Bang Ali, sudah ada sikap resmi dari Istana hari ini, bagaimana sebenarnya? Ya, tadi saya di kantor, syukur alhamdulillah Mas Bayu. Kemudian alhamdulillah saya ingin menyampaikan melalui Metro TV pada kesempatan petang ini bahwa bukan saja hari ini, tetapi sejak 2009 sampai hari ini dan insya Allah sampai dengan 2024 akan datang, tidak ada aral melintang, wacana, pikiran atau agenda seperti ini tidak pernah ada pembicaraan, tidak pernah akan niat untuk membicarakan atau tidak pernah untuk diagendakan, dan itu sudah menjadi pernyataan resmi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Karena itulah saya kira statement dari Pak Amin Rais ini ya sesungguhnya adalah hanya membuat gaduh ruang publik, ya, sehingga memang terus terang kami cukup banyak menyita waktu untuk melakukan klarifikasi terhadap statement yang beliau kemukakan.
cenderung mengarah kepada sebuah penghasutan, membenturkan pemerintah dengan rakyat atau membenturkan presiden dengan publik dan rakyat Indonesia. Karena itu saya kira jangan punya halusinasi yang kencang begitu. Ya, jangan juga menyeret-nyeret kemudian membuat statement-statement yang bisa membuat orang itu menjadi sorotannya kepada istana dan Bapak Presiden, pemerintah. Saya kira ini bukan lagi hal yang bukan sepele, tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian kita semua. Karena pemerintah saat ini ya, dan Bapak Presiden saat ini sedang konsentrasi luar biasa pemerintah ya, membicarakan, memperhatikan masalah vaksin, pandeminya juga belum selesai, sehingga jangan mengganggu konsentrasi Presiden dan pemerintah. Itu loh kalimatnya. Oh, itu message yang dikeluarkan ya dari istana. Menurut Anda Bang Ali, kenapa isu ini selalu muncul begitu ya? Kalau bahasa kami tadi isu yang didaur ulang karena 2019 terakhir muncul, sekarang muncul kembali. Apakah memang murni karena diskursusnya yang terus mengemuka di luar, atau jangan-jangan juga di istana memang pernah menjadi diskursus tersendiri soal ini? Tidak, saya harus katakan bahwa di istana sama sekali tidak ada pembicaraan masalah ini. Ini sudah lewat, sudah selesai. Kemarin juga pada waktu pertemuan Bapak Presiden dengan TP3 itu, kami juga ada di istana, kami juga ada di di acara pertemuan itu, sehingga memang saya makanya berkali-kali bilang, kenapa seorang sosok Amin Rais itu pada waktu bertemu dengan Presiden secara langsung tidak melakukan klarifikasi? Kalau ingin melakukan tabayun, kalau ingin menyelesaikan sebuah masalah bangsa, harus punya kearifan dong. Punya wisdom gitu loh, dalam rangka mencerdaskan bangsa. Kalau sekarang ini kan orang banyak sekali WA dan segala macam telepon menanyakan. Dan itu yang menurut saya tidak arif. Pak Amin itu tidak arif. Ya, saya mau bilang bahwa penuh dengan sahwa sangka, kebencian, berprasangka buruk gitu loh. Kenapa dia berhadapan langsung dengan Presiden kemudian tidak tanya, tidak klarifikasi? Nanti beraninya di channel YouTube itu banyak hal yang beliau ceritakan. Gitu loh. Kalau kita berniat baik untuk kepentingan bangsa dan negara, agar tidak carut-marut di ruang publik dan banyak bersebaran orang bercerita tentang masalah-masalah ini, kenapa berhadapan langsung sama Presiden? Itu kalau tidak mau bertanya. tabayun juga Presiden kemudian mau menyebarkan mengakomodir fitnah. begitu ya, Bang Ali ya? Iya, gitu loh. Baik, saya ingin ke Mas Ilul. Mas Ilul, Anda menyebut setuju-setuju saja 3 periode asal dengan satu syarat, persetujuan atau kehendak dari rakyat. Bagaimana ini maksudnya? Ya, saya sepakat dengan Pak Ali Mohtar. Memang nggak ada wacana ini muncul dari istana atau dari Presiden. Sebab itu bukan kewenangannya Presiden. Tetapi mengubah undang-undang itu kewenangannya MPR. Karena batasan periode masa jabatan Presiden itu diatur dalam undang-undang. Nah, sampai detik ini MPR juga belum menerima usulan itu secara resmi. Tetapi amandemen itu terbuka, bukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi yang memiliki wewenang adalah 711 anggota MPR, bukan istana, bukan Presiden. Nah, kalau memang ada kehendak rakyat disampaikan oleh DPR maupun MPR kelompok DPD, fraksi-fraksi, dan kemudian terjadi amandemen masa jabatan, maka itu mengikat kepada siapapun, bukan hanya Pak Jokowi. Jadi kalau ada kehendak, dan ini tidak mudah, amandemen ini tidak mudah, membutuhkan 1/3 usulan anggota. Persetujuan dari 50 plus 1 yang hadir, 2/3 jumlah yang hadir. Jadi kalau itu kehendak rakyat, saya setuju. Kenapa? Ya memang rakyat menghendaki. Dan ketika dulu dibuat batasan jabatan 2 periode, itu juga kehendak rakyat melalui amandemen ketika itu.
Sewaktu zaman Orde Baru tidak ada batasan, kemudian era reformasi ada kehendak rakyat, kemudian dibatasi 2. Jadi Kita saat juga itu nggak memang berpikir ada dinamika pandemi, politiknya kan? seperti itu. Sementara sekarang konteksnya ada atau tidak? Kalau bacaan dari Bang Ali, Mas Ilul atau teman-teman di MPR. Ya kalau di MPR sampai sejauh ini belum ada usulan secara resmi. Dari Komisi Ketatanegaraan di MPR yang dibahas itu amandemen soal pokok-pokok haluan negara, bukan jabatan 3 periode. Saya tidak tahu kalau Pak Amin Rais mengusulkan atau mencurigai ada, saya tidak tahu itu dari mana sumbernya. Karena di Jadi, partai-partai sampai koalisi hari pemerintahan ini- juga tidak pernah ada bahasan soal itu ya? Sampai hari ini belum ada satupun. Oke. Dari Baik, Mas Ilul, tahan partai sebentar, maupun Bapak-bapak, tahan kelompok sebentar, DPD, kita harus jeda belum dulu. ada yang Di menyampaikan segmen usulan berikutnya nanti saya akan coba putar bagaimana tanggapan-tanggapan dari teman-teman partai politik di parlemen. Sesaat lagi tetap bersama kami di Prime Talk. Wacana dari siapa kita nggak tahu, tapi prinsipnya sebenarnya demokrasi ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selama kita tunduk dengan peraturan ya go ahead gitu loh, nggak masalah. Kita bicara masalah rakyat lah, kesejahteraan rakyat lah, bukan masalah 3 periode, 4 periode atau berapa. Ini dasarnya apa? Regulasinya juga belum ada. Kami tidak melihat urgensi dan relevansi ya gagasan itu. Tapi pembatasan 2 periode itu dimaksudkan untuk menegaskan konstitusionalisme, menegaskan komitmen kita untuk tetap membangun demokrasi berdasarkan konstitusi. Itu 2 periode itu sudah cukup. Kalau lebih nanti dipandang akan mudah untuk disalahgunakan. Presiden harus berkomentar, menyatakan sikap bahwa saya tidak akan mau menjadi presiden 3 periode karena Undang-Undang Dasar sudah mengatur tentang hal itu. Presiden sendiri sudah mengeluarkan sikapnya, bahkan saat wacana perpanjangan jabatan presiden ini mengemuka di akhir tahun 2019, Presiden Joko Widodo juga dengan tegas menyebut wacana tersebut amat merugikan dirinya. Terang-terangan Presiden menyebut wacana tersebut menampar mukanya. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Ya, baik. Ini statement atau pernyataan Presiden yang terakhir hari ini dikeluarkan lagi-lagi dengan tegas menolak adanya wacana jabatan 3 periode untuk jabatan Presiden, Mas Ilul. Jadi artinya tertutup ya, karena juga dari Istana sudah mengatakan, sekali lagi menegaskan tidak ada niatan. Artinya tidak ada diskursus lagi di parlemen, di MPR, soal wacana ini, Mas Ilul. Jadi saya mengapresiasi sikap Presiden. Tapi terkait masa jabatan, jikalau ada usulan resmi kepada MPR untuk mengubah undang-undang, itu menjadi kewenangannya MPR. Itu namanya kewenangan konstitusional. Ya. Melalui apa? Amandemen. Jadi Presiden dalam konteks ini, dalam konteks amandemen undang-undang, itu tidak terlibat. Karena yang memiliki kewenangan itu adalah fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Kalau 1/3 mengusulkan, jalan itu amandemen. Tetapi apa yang sekarang ada di MPR, itu belum dibahas soal 3 periode. Yang dibahas itu hasil rekomendasi kemarin terkait dengan pokok-pokok haluan negara.
Gitu. Baik. Jadi, Saya ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhan, menurut Anda wacana ini hanya untuk ganggu-ganggu seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Ali atau bagaimana wacana ini akan bergulir? ya tentu, Saya kira tidak ada api tanpa asap. Dan karenanya kita harus melihat konteks mengapa usulan 3 periode ini terus muncul. Meskipun Presiden Jokowi sudah menyatakan berulang kali bahwa usaha untuk menawarkan jabatan 3 periode bagi dirinya itu seperti menampar mukanya. Nah, konteksnya itu setidaknya ada tiga setting yang memunculkan isu ini. Pertama, pada saat menjelang Munas Golkar. Kemudian yang kedua, pada saat ada sebuah diskusi dan seorang pengamat, gitu ya, Mas Kodari, itu mengusulkan 3 periode akan mulus kalau paket Jokowi digabungkan atau dipasangkan dengan Pak Prabowo. Kemudian yang terakhir adalah konteks pertarungan di internal Partai Demokrat yang juga melibatkan salah satu orang terdekat Pak Jokowi, yaitu Pak Muldoko, yang kemudian memunculkan satu isu yang liar terkait dengan kemungkinan Partai Demokrat kalau dimenangkan oleh KLB Deli Serdang itu akan menambah amunisi bagi proses untuk memuluskan jalan bagi amandemen 3 periode. Jadi ada 3 konteks yang menurut saya penting untuk di-highlight, tapi buat saya isu utamanya itu negara demokrasi berbasis konstitusi, tapi juga berpegang pada asas konstitusionalisme. Nah, itu beda sekali. Jadi tidak semua negara yang punya konstitusi itu memegang prinsip konstitusionalisme. Apa itu konstitusionalisme? Yaitu satu paham di mana konstitusi itu memberi batas yang tegas agar kekuasaan pemerintah itu dibatasi. Cara pembatasannya adalah tidak boleh pemerintah berkuasa tanpa batas. Karena kalau misalnya tanpa batas, tidak ada pembatasan, tidak ada term limit, itu sama dengan monarki. Yang kedua ada checks and balances. Jadi menurut saya bukan sekedar sesuai aturan, tapi pertanyaannya adalah apakah aturan atau usulan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 yang membatasi terutama pasca 98 itu sesuai dengan prinsip konstitusionalisme atau tidak. Dan buat saya setuju dengan Presiden Jokowi, kalau misalnya tidak dibatasi, itu bukan saja melanggar prinsip reformasi, tapi juga prinsip konstitusionalisme. Mas Burhan, selain 3 konteks tadi, hanya karena isu-isu tadi atau ada lagi memantik apinya? Karena kalau yang tadi Mas Burhan sebutkan, itu kan sebenarnya sudah asapnya ya Mas. Apinya siapa yang memantik? Nah, saya melihat memang ada usaha testing the water dari beberapa pihak yang ingin mengecek ombak, gitu ya, sejauh mana isu 3 periode ini bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, beberapa waktu lalu saya ingin cerita, sebuah panitia mengontak saya untuk diskusi 3 periode konstitusional atau inkonstitusional, itu topik seminarnya. Saya menolak untuk hadir karena menurut saya topiknya sudah tidak konstitusional, ngapain dipertanyakan lagi? Karena kalau menambah 3 periode itu jelas tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan paham konstitusionalisme. Dan yang berikutnya yang saya penting juga untuk kita lihat ya, Wahyu ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi itu sudah sangat tegas, tetapi sepertinya testing the water ini belum tuntas, belum selesai, karena mungkin ada beberapa hal yang membuat isu ini akan terus naik. Satu, ketidakpastian terkait 2024. Ya, bagaimanapun nama-nama yang mengusulkan adalah nama-nama yang mungkin merasa kepentingannya akan enak sepanjang Pak Jokowi masih menjadi presiden. Meskipun Pak Jokowi sendiri mungkin tidak bersedia untuk dipilih lagi di periode ketiga. Jadi ada kepentingan yang mungkin tersalurkan sepanjang Presiden Jokowi tetap menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Oke. Dan karenanya isu itu akan terus naik. Iya, Mas Burhan, permasalahannya kendali konstitusi kita juga ada di tangan partai politik, di fraksi-fraksi di parlemen. Betul, karenanya kalau misalnya usulan itu masuk, bukan tidak mungkin ya parlemen mengambil sikap yang berbeda dengan kemauan publik.
Nah, kalau kita lihat nih, kebetulan kami punya surveinya tidak langsung soal 3 periode. Pertanyaannya adalah apakah presiden perlu dipilih secara langsung ataukah melalui MPR? Itu pertanyaan yang kami punya. Karena kalau pengen 3 periode, salah satu pintu masuknya adalah amandemen. Nah, amandemen termasuk misalnya mengakomodasi tuntutan untuk mengubah soal term limit 2 periode. Nah, kalau ditanya kepada masyarakat, pemilihan langsung ataukah pemilihan presiden lewat MPR, itu 94% pengennya presiden secara langsung. Jadi kalau misalnya aspirasi itu diakomodasi sama kolega saya Kiai Jazilul Fawait ini, itu akan bertentangan dengan 94% aspirasi publik. Ini bukan jumlah yang main-main. Kalau misalnya dikaitkan dengan isu-isu yang kontroversial, Omnibus Law, revisi undang pemilu, itu nggak ada apa-apanya itu. Memang masih mayoritas orang yang meminta misalnya revisi undang-undang pemilu dan pilkada dilakukan. Tetapi masih jauh di bawah keinginan publik agar Pilpres tetap dilaksanakan secara langsung. Tidak kemudian dibawa ke MPR. Baik, kita tahan sebentar Bapak-Bapak. Saya ingin kembali lagi nanti ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Tetap bersama kami di Prime Talk sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan terkait wacana 3 periode untuk jabatan Presiden. Saya ingin kembali ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, tadi Mas Burhan mengatakan ya ini ada usaha-usaha testing the water nih. Ini harus dikonfirmasi juga oleh Bang Ali dan juga nanti Mas Ilul. Bang Ali terlebih dahulu, bagaimana Bang Ali? Nggak boleh ada tes air, test water model dalam masalah-masalah yang sangat prinsip seperti ini. Saya berkali-kali bilang kalau ada fraksi atau ada partai yang bicara di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kemungkinan usulan amandemen periodisasi presiden, tunjukkan mana partainya, mana fraksinya, kemudian diinputkan kepada Pak Amin Rais supaya ngomong, ini masalah negara ini, masalah bangsa. Nggak boleh main tes-tes di sini, nggak bisa. Ini masalah serius. Kalau ini namanya membuat gaduh publik, orang semua pada berburuk sangka, mencurigai. Maka itu kalau dibilang nanti, jangan jadi peramal. Masa ada opinion leader sehebat Pak Amin Rais itu jadi peramal sih? Nanti akan 2004, nanti dikuasai fraksi pemerintah, kemudian pemerintah menguasai partai-partai dan fraksi-fraksi, kemudian nanti mengusulkan perubahan amandemen pasal ayat. Ini apa ini? Cerita apa ini? Menghasut itu namanya. Nggak boleh cara begitu. Tidak mendidik publik, tidak mendidik rakyat Indonesia. Politik kita jadi gaduh, gitu loh. Sasarannya di pemerintah dan sasarannya kepada Presiden Joko Widodo. Makanya saya bilang, Presiden itu telah mengeluarkan statement resmi. Apalagi yang kurang? Apa Pak Amin lupa itu? Jangan. Orang sesepuh beliau, sepuh kayak begitu nggak boleh. Jangan, menurut saya nggak boleh. Itu tidak mendidik kami itu. Gitu. Bang Ali, tadi ada 3 konteks juga yang disebutkan kenapa wacana ini muncul begitu ya. Salah satunya juga ada isu Partai Demokrat, kisru di Partai Demokrat yang juga secara tidak langsung menyeret-nyeret tempat Anda nih, Bang Ali. Anda ingin memberikan pernyataan juga di sini atau bagaimana soal KSP ini? Saya begini Mas Wahyu ya, utamanya ini Kiai Ilul ini, abang dan guru saya. Kemudian ada juga Dr. Burhanuddin Muhtadiin. Ini orang-orang pintar semua ini, doktor. Dari awal itu saya bilang, apa urusannya Demokrat dengan pemerintah? Ini urusan keputusan yang diambil oleh Pak Muldoko adalah keputusan pribadi. Presiden tidak dikasih tahu, jangankan presiden, ya. Istrinya pun tidak dikasih tahu. Boro-boro Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP mau dikasih tahu. Enggak lah. Jadi kalau hubungannya dengan masalah statement kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais di channel YouTube-nya itu, kemudian hubungannya dengan Partai Demokrat ini, di mana rasionalitas berpikir tentang masalah politik. Perspektif ilmu politik tidak ada satupun masuk dalam kajian ini. Makanya itu berkali-kali saya bilang, Wah Amin Rais itu ketemu langsung sama Presiden itu, yang tidak pernah juga mungkin beliau membayangkan. Kenapa tidak diklarifikasi dari awal? Tabayyun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu. Disampaikan itu tentang kajian itu.
In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pak Amin tahu itu. Dia guruku, bagaimana? Masa tidak tahu? Bola-balik kita ngomong masa tidak boleh. Menurut saya nggak boleh itu, yuk. Tabayun sekalian ya. TV harus sambung juga ini. Kalau bisa disambung juga dengan Pak Amin, bagus juga ini sebetulnya. Oke. Sekarang gantian Mas Ilul yang menjawabnya soal testing the water ini. Jadi tidak pernah sama sekali ada yang berniat untuk mencoba mengetes bagaimana respon publik terhadap wacana ini. Ya sama juga bahwa dulu ketika ada pembatasan 2 periode, itu juga nggak pernah ada survei, Pak Burhan. Dari semula Pak Harto kemudian jadi 2 periode, itu juga nggak pakai survei, tetapi diputuskan melalui amandemen MPR. Nah, sekarang setidaknya mungkin Pak Burhan bisa lakukan apakah 2 periode atau 3 periode atau 1 periode. Seandainya saya dulu menjadi anggota MPR ketika itu, saya setuju 1 periode. 1 periode? Karena apa? Iya, karena apa? Karena itu akan lebih memberikan kesempatan kepada kader-kader yang lain. Nah, saya sekarang setuju 3 periode karena ternyata perkembangan situasi adanya COVID ini juga tidak bisa memaksimalkan kinerja presiden. Gitu. Mas Ilul, sebentar, ini pernyataan Anda pribadi atau mewakili institusi Anda, ada 2 institusi, parlemen di MPR dan juga PKB, atau bagaimana? Gimana Pak Wahyu? Iya, statement itu tadi setuju 3 periode asal dengan sejumlah syarat. Ini pernyataan pribadi atau mewakili institusi PKB atau MPR? Saya pernyataan pribadi. Terus terang pernyataan pribadi karena saya juga punya pikiran ketika pembatasan 2 masa jabatan itu juga dari pikiran pribadi-pribadi di MPR. Nah, kalau sekarang mau dilakukan upaya secara ilmiah mengukur kemauan masyarakat dan publik, boleh Pak Burhan lakukan sebagai lembaga survei untuk melihat kemauan publik. Makanya saya sampaikan, saya setuju jika ada kehendak yang kuat dari rakyat yang disalurkan kepada MPR, kemudian dilakukan mekanisme konstitusi melalui amandemen. Tapi sampai hari ini belum ada satupun usulan terkait itu. Jadi saya secara pribadi kalau memang itu usulannya kuat dari kehendak rakyat, saya setuju. Karena apa? Karena fakta berjalannya waktu ini, katakanlah Pak Presiden Jokowi 2 periode ini, periode keduanya tidak maksimal karena ada COVID. Tetapi konstitusi sudah membatasi, sudah nggak bisa lagi. Kan begitu? Oke, nah, baik. Tapi belum ada hasil survei maupun standar ilmiah dari aspirasi publik. Baik yang dilakukan oleh kampus, lembaga survei, atau usulan fraksi dan kelompok DPD. Sampai hari ini belum ada. Saya tidak tahu Pak Amin Rais itu mendapatkan informasinya dari mana, saya tidak tahu. Oke, baik Mas Ilul. Tahan sebentar, kita masih ada satu segmen lagi, Bapak-Bapak tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kembali di Prime Talk, saya ingin ke Mas Burhan. Tadi ada permintaan survei dari Mas Ilul. Tapi begini Mas Burhan, ini kan tidak terlepas menuju 2024 yang tersisa kurang lebih 3 tahun lagi ya. Mungkin praktis kurang dari 3 tahun karena nanti sudah mulai ramai mungkin di 2022. Tetapi di tengah-tengah begitu banyaknya calon-calon potensial yang muncul dari berbagai macam survei, termasuk di Mas Burhan sendiri di Indikator. Kenapa wacana ini kok bisa muncul ya Mas? Karena kan partai politik sendiri juga punya kader-kadernya, calonnya masing-masing. Ya, memang salah satu sebabnya adalah belum ada calon yang sangat dominan yang muncul hingga hari ini. Memang waktu masih panjang, masih ada 3 tahun. Tapi kalau kita lihat sejak tahun lalu sampai sekarang, itu yang teratas sampai peringkat ke-6 itu kurang lebih selisihnya tipis-tipis dan tidak ada yang mencapai 3 digit. Jadi ini artinya tidak ada calon yang betul-betul luar biasa yang sampai sejauh ini membetok perhatian publik. Itu satu.
Tetapi di atas segalanya, Wahyu dan kita semua itu harus menempatkan prinsip konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah. Karena ada adagium lama itu, power tends to corrupt, gitu, yang harus kita hindari. Dan dalam konteks sistem presidensialisme, itu ada dua jenis pembatasan. Pertama adalah tidak ada masa jabatan kedua, atau prinsip no re-election, misalnya. Jabatannya hanya sekali, tetapi 6 tahun. Fungsinya adalah presiden diminta langsung all out dan lagi memikirkan periode kedua karena tidak ada kesempatan. Apalagi dalam kasus Amerika ada istilah namanya second term curse atau kutukan periode kedua karena tidak ada insentif elektoral untuk terpilih di periode kedua. Umumnya presiden yang terpilih di periode kedua di Amerika Serikat itu kinerjanya lebih buruk dibanding yang pertama. Nah, itu alasan no re-election principle. Gitu. Tapi ada juga misalnya alasan maksimal 2 kali, only one re-election, kasus Amerika sekarang. Itu pun, Wahyu, itu baru ditetapkan tahun 51. Jadi sebelum itu, misalnya kayak Franklin Roosevelt, itu 3 kali tuh terpilih sebagai presiden, karena belum ada amandemen 22 yang membatasi masa jabatan presiden. Tetapi saya ingat satu pelajaran penting dari George Washington, Presiden Amerika, dicintai oleh warga Amerika, ketika diminta untuk kali ketiga menjadi presiden dan saat itu belum ada aturan untuk membatasi 2 kali masa jabatan, dia terang benderang mengatakan tidak, karena dia ingin memberikan pelajaran yang baik kepada penerusnya bahwa soal pembatasan kekuasaan harus ditempatkan di atas segalanya. Dan saya percaya Presiden Jokowi punya kemampuan memberikan legasi seperti yang dilakukan orang seperti George Washington. Jadi ini kesempatan terbaik buat Presiden Jokowi memberikan semacam legacy meskipun ada COVID-19, tetapi memberikan tongkat estafeta kepemimpinan buat orang agar nanti kader terbaik itu melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Baik, dan menurut Anda sikap Presiden yang hari ini sudah mengeluarkan statement hanya kurang dari 2 hari wacana bergulir dari statement Pak Amin Rais, sudah tepatkah bisa menutup? Sangat tepat sekali, apalagi ditambahi oleh Ustadz Ali Ngabalin lebih tepat lagi. Jadi, itu luar biasa statement Pak Jokowi. Itu pernyataan seorang statement, seorang negarawan. Seharusnya bisa menghapus setiap upaya, setiap usaha dari orang-orang sekitarnya untuk menggoda Pak Jokowi di kali ketiga. Untuk menggoda Pak Jokowi ya, Mas Ilul. Jokowi itu harusnya selesai, gitu ya. Jadi baik, Mas Jazilul. Jadi kalau baik, terima kasih Mas Burhan. Mas Ilul, jadi tadi ya menurut Mas Burhan wacana ini muncul karena belum ada calon potensial yang dominan. Apakah karena ini kemudian muncul wacananya sehingga mungkin parpol-parpol ini mencari cara-cara lain, salah satunya lewat memunculkan wacana 3 periode ini untuk jabatan presiden, Mas Ilul? Halo? Ya. Oke. Mas Ilul bisa dengar saya? Halo? Mas Jazilul? Iya. Iya, bisa dengar saya? Bisa. Oke, Mas Jazilul, jadi belum ada calon-calon yang potensial, yang dominan kalau menurut Mas Burhan tadi yang muncul dari sejumlah lembaga survei. Apakah ini yang kemudian membuat parpol-parpol mencari cara-cara lain begitu, salah satunya munculkan wacana 3 periode ini menurut Anda? Bagaimana? Jadi wacana 3 periode ini belum secara resmi disampaikan dan juga belum ada usulan dari kelompok-kelompok masyarakat intelektual terkait itu. Makanya saya menyampaikan ke Pak Burhan, saya setuju pembatasan. Tapi ketika dibatasi 2 periode ketika itu juga tidak ada jajak pendapat. Misalkan kalau hari ini Pak Burhan mau lakukan survei, coba aja lakukan survei. Lebih setuju yang mana publik, 1 periode, 2 periode, atau 3 periode? Nah, kami ini hanya menerima aspirasi, Pak. Jadi, kami tidak dalam posisi, saya secara pribadi, tidak dalam posisi partai, karena PKB juga belum bersikap terkait ini, Pak Wahyu. Jadi kami menunggu apakah ini kehendak rakyat. Tapi Pak Jokowi menyatakan tidak.
testing the water lewat survei ya Mas Ilul ya? Iya. Oke, baik. Terakhir, Mas Bang Ali, jadi bagaimana soal tabayun nih? Atau bagaimana? Ada cara lain lagi untuk meredam isu 3 periode ini? Ya, yang pertama, setelah Bapak Presiden mengeluarkan pernyataan resmi bahwa sudah selesai. Pernyataan ini adalah mengisyaratkan kepada publik tanah air bahwa Presiden tegak lurus dengan konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setelah 5 tahun Presiden dan Wakil Presiden boleh dipilih kembali untuk 1 masa jabatan. Karena itu jangan orang main-main dengan isu ini untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya, jangan menjerumuskan Presiden, dan jangan coba-coba merusak, membuat gaduh Republik ini dengan statement-statement yang tidak memberikan pendidikan dan tidak mengedukasi publik. Itu menurut saya termasuk adalah partai-partai politik, fraksi-fraksi yang juga mendukung ada di koalisi pemerintahan ya Bang Ali ya? Itu urusan mereka. Urusan pemerintah dan Presiden Jokowi sudah selesai. Memikirkan tentang vaksin dan pandemi, rakyatnya tidak boleh terpapar. Ya, Presiden telah mengeluarkan statement dan pernyataan resmi. Dan saya punya pernyataan ini juga adalah sebuah pernyataan resmi untuk didengar oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden Joko Widodo clear, tunduk dan taat pada konstitusi, bahwa Presiden hanya 2 periode. Lain dari situ tidak ada. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Ali, terima kasih Mas Jazilul, Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sudahi dulu diskusi ini. Kita tidak tahu apakah nanti masih akan ramai lagi besok, tergantung teman-teman nih di partai politik juga. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,